Shalom, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama hambanya. Saya Reverend Harmes Daromes Samaliwu dari Kabupaten Trenggalek. Dengan kemurahan Tuhan kita berjumpa kembali. Rekan-rekan saudara, rekan-rekan hamba Tuhan di mana saudara berada, bahkan jemaat Tuhan umat ketebusannya, saudara berada di mana saja, Allah akan melawat saudara dan saya melalui firman Allah pada siang yang indah ini, November tanggal 8 2021. Atas nama hamba Tuhan, saya mengucapkan selamat berjumpa, selamat menikmati firman Allah. Baiklah, sebelum kita memulainya, lebih dulu kita mendahului dengan doa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Anugerah kuasa-Mu, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu tak pernah Engkau batasi kepada semua orang yang mencari, yang mengasihi Engkau. Bahkan yang paling utama, orang-orang yang melibatkan diri di dalam pelayanan tentang Injil Kerajaan Surga. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Urapan Tuhan menjadi bagian kami. Para pendengar, para netizen di mana saja mereka berada, yang mendengarkan firman Allah melalui channel YouTube ini, Tuhan, kiranya kami sama-sama diberkati. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan terjadi, Injil diberitakan sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Barulah tiba saatnya Tuhan datang kembali untuk yang kedua kali. Uruskan kami, in Jesus' name we pray. Amen. Salam jumpa kembali dengan hamba Tuhan Reverend Harmes Daromes Samaliwu dari Kabupaten Trenggalek. Tiada berhenti-henti, sapari pelayanan tetap dikumandangkan sampai akhir dari kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, akan tetap memberitakan kebenaran firman Allah tanpa takut sedikit pun akan intimidasi, tekanan. Karena saya berkomitmen, saya mencari keselamatan, saya mencari mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan. Dan saya yakin namaku tercatat dalam buku register Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Kiranya kita mempunyai prinsip yang sama. Kiranya kita mempunyai moto yang sama di dalam mengiring Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Baiklah, tidak berlama-lama, kita buka kitab suci kita di dalam, yang saya kutip dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22 sampai di ayatnya yang ke-26. Topik, judul, tema, tagar Injil diberitakan. Yesus mengucapkan syarat untuk mengikut Dia. Yesus Kristus sebagai junjungan saudara dan saya, Dia memberikan persyaratan untuk menjadi murid-muridnya. Sudah tentu dengan kriteria-kriteria yang Ia inginkan dalam hidup kita. Kita baca ayatnya. Lembaga Alkitab menulis pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 22, Injil Lukas pasal 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus sendiri mengucapkan suatu kalimat yang menggoncangkan setiap pendengar yang mendengarkan siaran channel YouTube ini. Ahli-ahli Taurat dan tua-tua imam kepala menginginkan kematian Yesus Kristus yang mengganggu aktivitas mereka. Tidak heran kalau kita melihat banyak orang yang merasa terusik, terganggu akibat hujan pertobatan terjadi di negeri kita NKRI ini. Itulah kenyataan real yang nyata. Yesus sedang bekerja. Para pemberita Injil sedang bekerja dengan giat karena menyadari betapa malangnya akan tiba. Hari malang akan tiba. Orang tidak bisa berbuat apa-apa lagi selagi hari masih siang. Selagi masih ada kesempatan, ambillah bagian untuk melayani Tuhan. Ambillah bagian untuk mengiring Tuhan, agar saudara dan saya tercatat nama saudara dalam buku register Tuhan. Dan saudara bukan salah seorang masuk daftar penghukuman Tuhan untuk selama-lamanya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya saudara dan saya di mana saja saudara berada. Baiklah, dengarkan firman Allah. Renungkanlah kasih Kristus dalam hidup saudara. Rahmatnya selalu baru setiap hari dan waktu. Sebab itu saudara-saudara, sudah selayaknya dan pantaslah kita ngambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ladang sudah menguning. Tuhan membutuhkan para pekerja-pekerja yang profesional. Pekerja-pekerja yang takut akan Dia. Pekerja-pekerja yang merelakan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk jiwa-jiwa. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Satu jiwa bertobat, maka jutaan malaikat, ribuan malaikat akan berdiri standing up, menepuk tangan tanda mereka menyambut satu jiwa yang diselamatkan. Sudahkah saudara dan saya menyadari bahwa betapa pentingnya keselamatan ini? Sudahkah saudara dan saya sudah mengevaluasi hidup saudara dan saya? Lihat, keluarga saudara mungkin belum menerima Yesus. Orang-orang yang terdekat belum menerima Yesus. Orang-orang yang saudara kasihi belum mengenal Yesus. Dengarkan firman Allah pada saat ini. Lihat tanda-tanda zaman. Banyak orang yang terdahulu akan terkemudian, dan terkemudian akan terdahulu. Banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Jalan surga itu sempit adanya, tapi jalan kebinasaan lebar adanya. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak memaksa kehendaknya, tapi Dia memberikan hak kebebasan saudara. Dia memberikan hak veto untuk menentukan arah tujuan saudara dan saya. Baiklah, dengarkan firman Allah datang kepada saudara dan saya, memperingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita hidup bersama Tuhan. Kita hidup tunduk pada aturannya.
Kita mengikuti syarat-syarat yang Tuhan tetapkan di dalam mengiring Tuhan. Memang salib itu berat adanya, tetapi jika ada Tuhan, segala pikulan bebanmu, salib yang engkau diberikan itu ringan adanya. Karena Tuhan, saudara dan saya, Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang penuh pemurah, dan Tuhan yang penuh pemaaf. Dia maafkan saudara, Dia menyucikan saudara dari segala dosa dan kesalahan. Dia menguatkan saudara, Dia memberikan engkau kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang selalu naik dan naik, dan tidak akan pernah turun lagi. Haleluya. Peganglah erat-erat, peganglah panggilan Tuhan yang Tuhan berikan bagi saudara. Engkau sudah dipanggil, engkau sudah ditebus oleh darahnya, engkau sudah dipilih, dan saatnya engkau mempertahankan keselamatan itu. Jangan engkau buang lagi, jangan engkau buang mutiara. Peganglah mutiara, yaitu Yesus Kristus, karena di sanalah saudara dan saya akan mengalami sentosa hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Bandingkan saudara-saudara dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Bandingkan saudara-saudara dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 33. Saya baca di dalam nama Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis di Bukit Golgota. Iblis dilumatkan, iblis dihancurkan. Iblis tidak berdaya menghadapi kuasa Yesus, kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan, kuasa pengampunan dosa saudara dan saya. Iblis berada di dalam kuasa untuk menaklukkan, menghancurkan, meleburkan dia. Dan dia tidak berkuasa mengalahkan saudara jika engkau berada dalam dekapan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Satu klaim anak Allah yang hidup yang dikatakan yaitu Yesus, yaitu Allah sendiri, Yesus Kristus namanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Pegang itu saudara-saudara, camkan itu, simpanlah dalam hati saudara, dalam pikiran rohani saudara, dan dalam hati sanubari kalbu saudara, bahwa Yesuslah jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan lagi. Saya yakinnya bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat saudara dan saya. Dia mengasihi saudara, dia mengampuni saudara, dia menyucikan saudara dari segala kesalahan dan dosa saudara, dan segala penyakitmu disembuhkan, dilalukan olehnya. Sakit jasmani, sakit rohani, Tuhan sanggup menjamah saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Memang kita berada di dalam dunia yang menderita. Dunia ini fana adanya. Jika ada hamba-hamba Tuhan, jika ada anak-anak Tuhan yang hanya sibuk mencari kesenangan-kesenangan dunia, alangkah malangnya orang-orang yang seperti itu. Betapa bodohnya orang-orang yang seperti itu. Sebaiknya menyadari bahwa akan terjadi penyesalan untuk selama-lamanya. Tinggalkanlah kebodohan itu. Mintalah Roh Kudus, mintalah pimpinannya, mintalah Dia membimbing saudara dan saya. Tangan Tuhan penuh kasih. Ketika kita berada tergeletak, ketika kita jatuh, Tuhan sanggup mengangkat kita. Tuhan sanggup memberikan kita gairah. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada saudara dan saya. Sebab itu
peganglah Yesus. Sekali Yesus pantang pergi meninggalkan Tuhan lagi. Jangan tinggalkan Tuhan lagi. Jangan tinggalkan karya keselamatan Yesus Kristus di Bukit Jauh Juta. Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri. Haleluya, haleluya. Saya harus berkata haleluya, glory, segala kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Bahwasanya Ia baik untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ayatnya 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Katanya setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yesus sendiri memberikan persyaratan, bersyarat. Engkau mengikut Tuhan, jangan buat bersyarat dengan Tuhan. Tapi Yesus harus memberikan syarat pada saudara dan saya. Kita harus diuji. Kita harus dites. Yesus harus tahu loyalitas kita kepadanya. Yesus harus tahu isi hati kita. Sebagaimana Yesus pernah bertanya kepada muridnya yang bernama Petrus. Dia bertanya kepada muridnya yang bernama Petrus. Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Petrus, adakah engkau mengasihi? Petrus menangis. Petrus sadar. Tuhan tahu isi hati Petrus. Tapi Petrus memang menyadari bahwa ia mengasihi Tuhan. Para youtuber Kristen, saudara Muhammad Kacek, kami tetap berdoa. Kami mengasihi saudara. Kami cinta saudara. Kiranya apa yang engkau alami semuanya, Tuhan memberkatimu. Tuhan menyayangimu. Itulah salib yang kau pikul. Hai Muhammad Kacek, pertahankan imanmu. Bagi teman-teman yang lain yang selalu aktif memberitakan firman Allah di channel YouTube ini, sehelai rambut tidak akan jatuh dari atas kepala saudara tanpa izin Tuhan. Adakah engkau sebagai jemaat Tuhan, adakah engkau sebagai hamba Tuhan yang mengalami tekanan? Adakah engkau menghadapi masalah dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan, dalam berjemaat kepada Tuhan? Tuhan cinta saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru. Tubuh kita saudara akan kembali kepada tanah, tapi jiwa kita, ketika kita setia kepada Dia, ketika kita mengasihi Dia, ketika kita hidup benar kepada Dia, ketika kita mengikuti syarat-syarat Tuhan Yesus, maka tidak sebanding dengan kemuliaan mahkota yang kita akan terima dari Sang Juru Selamat junjungan kita, Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri. Hidup hanyalah sementara. Para hamba Tuhan yang ada di khusus secara kepada organisasi GPDI, saya sebagai rekan hamba Tuhan yang bernaung dalam di organisasi GPDI, baiklah engkau berusaha memulihkan dirimu. Janganlah saudara dan saya akan mengenal pasal yang dikenakan, yang dibacakan, disampaikan oleh Yesus sendiri berkata, aku tidak kenal engkau, hai hambaku yang jahat. Nyalai kau. Di sana tempatmu ratap tangis dan kerta gigi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mempunyai apa-apa. Saya hanya melayani jemaat, hanya segelintir dalam hitungan jam.
Tapi apakah dapat membuat aku harus mundur? Apakah aku harus melepaskan dasi saya untuk berdiri menyampaikan firman? Apakah saya mau seperti Yudas yang menjual Tuhan? Tidak. Saudara dan saya juga diwajibkan untuk tidak menyerah, untuk selalu kuat di dalam Tuhan, untuk selalu menjadi petarung-petarung yang handal di ladang Tuhan. Sekali lagi, para orang-orang yang sudah menerima Tuhan, yang dulu belum mengenal Yesus dan sekarang Tuhan datang melawat saudara, dan saudara menerima lawatan Tuhan dengan cara yang ajaib. Jangan tinggalkan lagi Tuhanmu itu. Peganglah erat-erat keselamatan yang Tuhan berikan. Penderitaan neraka itu sangat menderita untuk selama-lamanya, forever and ever. Baiklah kita jangan terhisap kepada 5 anak darah yang bodoh. Baiklah kita tidak terhisap yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Baiklah kita tidak terhisap banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kiranya saudara dan saya, sekali Tuhan memanggil, sekali keselamatan itu sudah diberikan kepada saudara dengan cuma-cuma, hargailah pengorbanan itu. Jangan engkau seperti murid-murid ketika Yesus berhadapan dengan hukum, akan dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan. Mereka lari terbirit-birit karena rasa takut yang luar biasa. Tapi baiklah kita menjadi murid-murid Kristus yang diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menyertai saudara dan saya, ketika rohnya Tuhan menyertai pelayanan kita, ingat Rasul Petrus, seorang rasul pilihan Tuhan, murid Tuhan. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, kuasa dari surga aktif dan bekerja secara sempurna. Ketakutan dilalukan dari dia, dan dia jadi murid Kristus yang gagah perkasa untuk kemuliaan Tuhan. Dan Petrus dipakai dengan luar biasa. Sekali dia menyampaikan firman Tuhan, sekali dia berkhotbah, ribuan manusia menyerahkan diri kepada Tuhan. Baiklah sebagai hamba-hamba Tuhan di mana engkau berada, saya mengajak saudara untuk berpartisipasi, untuk bekerja sama, untuk menyatukan visi misi kita, yaitu Injil Kerajaan Surga harus disampaikan, barulah tiba pada kesudahan alam ini. Kiranya saudara, corona tidak membunuh saudara. Kiranya penyakit-penyakit yang membahayakan tidak membunuh saudara. Kiranya kecelakaan tidak membunuh saudara. Kiranya roh-roh jahat tidak menghinggapi saudara. Baiklah kita berada dalam lindungan Tuhan. Baiklah minta kesehatan, mintalah kekuatan daripada Tuhan, serta penuhilah dengan mintalah Roh Kudus selalu berserta menyertai hidup saudara, hidup dalam melayani Tuhan, dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu bersemi dan dia berada bersama-sama kita. Sebab itu jangan sakiti hati Roh Kudus. Jangan engkau berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan engkau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Kiranya baiklah kita selalu hidup dalam naungan, dalam perlindungan Tuhan yang penuh kemurahan. Ayatnya yang ke-24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Takutkah kita dengan arti sebuah nyawa? Takutkah saudara dan saya intimidasi iblis? Takutkah saya, saudara dan saya akan kehilangan segala-galanya? Bahkan nyawa menjadi pertaruhan saudara dan saya untuk membela, mempertahankan kebenaran-kebenaran Tuhan. Untuk menjadi pekerja-pekerja, menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dibanggakan oleh Yesus Kristus, Tuhan saudara dan Tuhan saya. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Harta bukan di atas segala-galanya bagi Tuhan. Kedudukan, kemuliaan, kehormatan yang saudara genggam, yang saudara miliki, yang saudara raih, bukan segala-galanya bagi Tuhan. Tuhan menginginkan dari kita, saudara-saudara, roh yang mengasihi Tuhan, roh yang mau berpartisipasi dengan Tuhan, roh yang mengasihi Dia, roh yang menyenangkan Tuhan, roh pemuja, roh pemuji, roh penyembah yang benar dalam hidup saudara. Tuhan membutuhkan. Jika saudara yang diberkati Tuhan, surilah kiranya bagikan berkat-berkat itu buat kemuliaan Tuhan. Berikanlah buat pekerjaan Tuhan. Jangan engkau pelit, karena harta itu hanyalah titipan sementara saudara. Sebab itu saudara, harta bukan segala-galanya. Surga tidak bisa dibeli. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan harta dunia yang fana ini. Apalah arti kita miliki isi dunia ini, tapi jiwa kita binasa. Saya teringat ada kesaksian di Korea Utara ketika komunis bekerja di sana. Ada satu keluarga yang mempunyai anak satu sematawayang yang dikasihi. Anak ini berumur 6 tahun. Anak ini cinta Tuhan. Anak ini selalu berdoa. Diajarkan dalam sekolah minggu untuk cinta Yesus. Pada suatu saat, kaum komunis datang ke rumah mereka, serta mengumpulkan keluarga kecil ini. Ayah dan ibunya ditanyakan oleh tentara komunis itu. Masihkah engkau percaya Yesus? Hanya 2 pilihan, mati atau hidup. Ketika saudara-saudara, kedua orang tua, ayah dan ibu, papa dan mama ini, karena mengasihi nyawanya, dia berkata, saya menolak Yesus. Sungguh satu pengkhianatan. Sungguh memilukan hati Tuhan. Sungguh menyedihkan. Jawaban yang keluar dari bibir orang tua ini, papa dan mama, ayah, ibu. Giliran anak ini dipanggil, ditanyakan hanya 2, mati atau hidup. Jika percaya Yesus, mati atau hidup. Dan anak ini karena memang diajarkan sejak kecil untuk cinta Tuhan Yesus, dia berkata, saya tetap percaya Yesus. Dan anak ini mulai disiksa di depan kedua orang tua. Sang orang tua melihat
anak semata wayang yang dikasihi ini, yang berumur 6 tahun ini, saudara. Betapa ia melihat sungguh luar biasa. Anak ini mempertahankan imannya, mempertahankan Yesus Kristus. Dan akhir anak ini mati di tangan penyiksa, yaitu tentara komunis Korea Utara. Itulah sebuah analogi mempertahankan Kristus. Di suatu saat akan terjadi aniaya yang besar. Kapan hal itu terjadi, saudara dan saya tidak bisa kita memprediksi. Kapan aniaya itu terjadi di negeri yang kita kasihi. Tapi Alkitab firman Tuhan sudah menjelaskan akan terjadi. Berarti firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan sedikit pun tidak pernah berdusta. Buat orang-orang yang mengasihi Dia, buat orang-orang yang percaya akan perkataan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman ini adalah Dia sendiri. Haleluya. Sekali lagi, saudara yang sudah menerima Tuhan, yang sudah dilawat oleh Tuhan, yang dulu saudara tidak mengenal jalan keselamatan itu. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, ketika engkau menyerahkan dirimu kepada Yesus Kristus, ada orang-orang di sekeliling saudara, keluarga saudara yang tidak suka dan membenci saudara. Memang dunia membenci Yesus. Kalau Yesus sudah dibenci dunia, maka otomatis saudara dan saya dibenci juga oleh dunia. Bagaimana caranya untuk bertahan? Mintalah selalu dalam doa. Baiklah saudara berdoa, baiklah Roh Kudus yang selalu bersemi, yang selalu mengatur, yang selalu mengarahkan saudara, yang selalu memperingatkan saudara, yang selalu menyatakan kemuliaannya, yang selalu menunjukkan kuasanya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, yaitu Allah sendiri. Haleluya. Di ayatnya yang ke-6, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataan Anak Manusia juga akan malu, karena orang itu adalah karena orang apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat kudus. Yesus sendiri bahkan berkata, Yesus sendiri memberikan pernyataan, barang siapa malu karena namaku, maka aku juga malu kepada Bapa di surga, kepada yang mengutus Dia. Allah dan Bapa, Yesus dan Bapa satu adanya. Jangan malu. Saya tidak akan malu, saya tidak akan berhenti memberitakan kebenaran firman Tuhan, sekalipun apa menjadi pertaruhannya. Saya berkomitmen, saya akan melayani Tuhan, karena target hidup saya, tujuan hidup saya, yaitu keselamatan daripada Tuhan juga datangnya. Untuk selama-lamanya surga yang senang bagi orang yang setia kepada Dia, bagi orang yang melayani Dia, bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Saudara dan saya sama tujuan kita. Tujuan saudara dan saya sama. Baiklah kita berusaha sedemikian rupa, baiklah kita berusaha bersungguh-sungguh mengiring Tuhan, baiklah kita menghilangkan rasa ragu kita kepada Tuhan Yesus, baiklah kita berpikir yang positif, baiklah kita membuangkan keraguan-raguan kita yang mengusik, yang mengganggu pikiran saudara, hati saudara. Buang saja, karena hal-hal itu adalah pekerjaan iblis untuk melemahkan iman percaya saudara, untuk membuat, karena iblis datang untuk membunuh dan menghancurkan
Tapi Yesus datang untuk karya keselamatan saudara dan saya. Dan oleh karena bilur-bilur Tuhan saudara dan saya, kita sudah disembuhkan dari segala penyakit yang mendera saudara dan saya. Kita buka dalam surat Filipi pasal 1 ayat 27. Surat Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata Paulus, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Satu perkataan, satu pernyataan yang keluar dari mulut Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kepada saudara dan saya. Hidup ini, jangan sia-siakan kesempatan. Hidup ini, selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini, baiklah kita melayani Dia, baiklah kita mengiring Tuhan, baiklah kita menyembah Dia, baiklah kita melayani pekerjaannya, baiklah kita berkorban buat pekerjaannya, baiklah kita menjadi saksi yang hidup, baiklah kita banyak berdoa di kaki Tuhan untuk keselamatan bangsa, untuk keselamatan jiwa-jiwa, agar mereka tidak dibinasakan api penghukuman untuk selama-lamanya, penderitaan kekal selama-lamanya. Mati itu pasti. Saya sudah berulang-ulang, saya sering berulang-ulang mengucapkan